Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar di tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dalam surat Qaf ayat 37. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan akal kita, pendengaran kita, ya, untuk menilai sesuatu, untuk memahami sesuatu. Tujuan kita belajar hari ini adalah dapat memahami dan menjelaskan isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulis dengan baik. Dapat menuliskan isi dongeng tentang sikap rukun dari teks lisan dan tulisan dengan baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh kebersamaan. Ada kebersamaan di rumah, di sekolah, dengan teman, ya. Kemudian, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada berbagai jenis hewan. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Apa ya cerita fiksi itu? Fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang atau penulis. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Kalian nanti coba sebutkan ya siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut, kemudian bagaimana kecerdikan tikus, dan kemudian yang ketiga mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama. Untuk teman-teman yang tidak mengikuti Zoom bisa menuliskan jawabannya di buku tulis. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan punya teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama.
Nah, teman-teman, bagi yang tidak mengikuti Zoom, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tadi? Kemudian bagaimana kecerdikan tikus? Dan mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Tuliskan jawaban kalian di buku tulis, kemudian bisa difotokan dan dikirimkan ke Bu Widi. Jadi teman-teman, yang tadi Bu Widi dibaca adalah cerita tentang fabel atau tentang binatang. Ciri-cirinya, satu, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita, kemudian tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang selanjutnya, memiliki alur cerita dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Dalam dongeng ada yang namanya tokoh. Itu adalah unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tokoh. Siapa tokoh dalam cerita yang sudah dibacakan Bu Guru? Betul, tokohnya adalah ular dan tikus. Tokoh adalah yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Selanjutnya watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Jadi teman-teman, latarnya tadi atau tempatnya di gurun pasir. Kemudian wataknya, ular memiliki watak yang pemalas karena dia tidak berusaha mencari makan. Sedangkan tikus memiliki watak yang cerdik. Nah, itu namanya watak sifatnya ya. Amanat adalah pesan. Pesannya adalah kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling tolong-menolong dalam kehidupan. Selanjutnya, oke, sudah selesai. Jangan lupa teman-teman, bagi yang tidak mengikuti Zoom hari ini, silahkan kalian menjawab soal tadi dan dikirimkan ke Bu Widi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.